Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Jadi hari ini gue akan mereview sebuah helm lagi. Helmnya apa? Ini adalah helm yang murah. Mungkin salah satu helm full face paling murah yang pernah gue punya. Ya gue nggak tahu yang di luar sana mungkin ada yang lebih murah. Tapi ini adalah helm full face yang paling murah yang pernah gue beli kali ya gitu. Ini dia. Ini adalah sebuah merek helm yang gue aja bahkan nggak tahu sebelumnya. Gue nemu ini di sebuah e-commerce gitu ya, di Tokopedia. Tokopedia, gue lagi browsing-browsing, lagi lihat-lihat helm apa lagi yang menarik perhatian gitu kan. Ternyata gue menemukan ini di salah satu seller dan harganya murah gitu. Jadi ya udah gue beli aja karena gue juga penasaran merek apa nih, ALV gitu. Gue belum pernah pakai, belum pernah punya. Dan gue sempat lihat kayaknya gue di YouTube ya, tapi udah agak lama dan tapi gue nggak nonton, gue cuman lihat apa judulnya doang gitu. Nah, sebelum gue mulai videonya seperti biasa disclaimer dulu. Helm di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun, jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Nah, buat kalian yang belum subscribe, sebelum kalian lanjutin nonton videonya, subscribe dulu. Oke, jadi ini adalah ALV ya, ALV Genesis. Lalu ini ada tulisan Special Edition, gue nggak tahu yang edisi biasanya kayak gimana. Pokoknya yang ini tulisannya Special Edition aja. Dengan kardus warna merah dan kuning, agak nggak enak sih warnanya kalau menurut gue. Lalu ini ada logo SNI yang udah agak robek ya. Best quality, guarantee best quality. Jadi ya bisa dibilang ini SNI aja sertifikasinya gitu ya. Lalu ini ada keterangannya pakai spidol doang nih di sini. Ini warnanya stone doff, kaca smoke, ukurannya L. Seperti biasa ukuran gua L. Langsung aja kita buka. Oh, ini ada atasnya lagi nih. Dan ini helmnya. Jadi bagian bawah dan bagian atasnya tuh ada kayak styrofoam gitu ya buat ngelindungin helmnya biar nggak pecah gitu kalau di kurir dibanting-banting. Oke, ini dia tas helmnya. Warnanya merah. ALV Helmets, warna merah putih gini ya. Kita buka aja langsung ya. Oh ya, helm ini gue beli dengan harga 400 ribuan, gue rada lupa. Tapi 400 ribuan, 450 apa berapa gitu, 450 ribu lah gitu. Kalian cek aja di Tokopedia ALV Genesis gitu, banyak yang jual sekarang kayaknya. Oke, ini dia helmnya. Kalian lihat dulu nih dari depan. Sisi kirinya. Sisi kanannya. Dan belakang. Ini atasnya nih. Sisi atas. Kalau kita lihat bentuknya, ini tipikal yang lagi ngetren gitu ya, yang lagi laku di Indonesia, yang bentuknya tuh panjang gitu ya. Ada spoilernya nih di belakang agak panjang nih, jadi agresif gitu, racing-racingan lah bentuknya. Dan ini kacanya yang silver. Memang waktu gue beli kayaknya udah sepaket gitu, udah ada kayak kacanya emang silver gitu ya, visornya. Untuk tas helmnya sendiri ini tidak istimewa, ini tipis banget. Tembus pandang juga dan yang bahannya juga nggak terlalu halus. Ini kayak biasa buat kayak apa ya, kayak tote bag buat di supermarket gitu yang kalau lo belanja ya yang tipis gitu. Tapi oke, tapi itu nggak penting, kita ngomongin helmnya aja. Bentuknya emang racing-racingan dan memang bentuk helm seperti ini yang paling laku di Indonesia kalau menurut gue ya. Banyak banget yang suka model-model kayak gini. Jadi mungkin ALV ini, jujur gue nggak tahu ALV itu brand lama atau brand baru, tapi yang pasti gue baru lihat gitu ya. Jadi ya gue anggap aja mungkin brand baru gitu. Tapi kalau kalian ada yang lebih tahu, mungkin kalian bisa komen, jadi gue bisa baca juga, gue bisa tahu lebih banyak lagi tentang brand ALV Helmet ini. Nah, di bagian belakang ini ada tulisannya nih, ALV Helmet, logonya bulat. Lalu Genesis gitu kan. ALV Helmet 100% ABS material, QC Pass. Jadi ini jelas bahannya ABS, ukurannya L dengan stiker hologram yang stikernya udah mulai kayak mau copot-copot gitu ujungnya. Lalu ada emboss SNI juga di sebelah sini. Dan ini langsung aja yang kelihatan mata gitu ya, di beberapa dekalnya ini tulisan Genesis, tulisan ALV helmetnya, logo depannya juga nih yang gede ini ya. Ini kelihatan ada kayak kelihatan potongan dekalnya gitu. Jadi nggak yang rapih gitu ya. Bukan nggak rapih sih, rapih nempelnya gitu, nggak ada yang mau lepas, nggak kayak stiker gitu, tapi masih kelihatan kayak potongan dekalnya gitu di tepiannya ya, di sisi-sisinya. Nah, ini gue beli yang warna silver matte ya, silver doff, abu-abu doff. Tapi ini warnanya agak gelap ya, abu-abunya tuh agak gelap, bukan yang abu-abu terang gitu.
gue cukup terkejut dengan harganya yang murah itu, cuma 400 ribuan, nggak nyampe 500 ribu. Udah dapat helm full face dengan visor warna silver kan. Ya tapi, nah ada beberapa bagian yang, terutama di sini nih, di bagian sini ya. Ini kan kedengarannya lumayan padat ya. Tapi yang di bagian-bagian sini tuh bunyinya kayak nggak enak gitu. Kurang padat gitu. Lalu kita lihat beberapa kecacatan dari helm ini yang langsung terlihat mata juga, yaitu catnya yang tidak rapi. Ada beberapa yang kayak apa ya ini, kotor, cat kelebihan gitu ya, yang bukan ya kayak kulit jeruk gitu yang timbul-timbul gitu, bintik-bintik gitu ya. 1, 2, 3, ada beberapa titik. Nah di bagian atas juga ada, kecil-kecil memang, tapi ya kelihatan gini. Nah ini gue nggak tahu ini dari ALV-nya atau dari sellernya. Ini kayak ada warna yang baret gitu, di warna abu-abunya juga. Buset, ini helm berdebu banget. Nih warnanya nggak rata gitu, kayak ada baret gitu. Lalu yang paling kelihatan banget juga adalah di bagian spoiler ini. Jadi spoiler ini udah terpasang ya, bukan kayak bonus gitu yang kita pasang sendiri. Di bagian kiri dan kanan ini kita lihat nggak rapi, kalau kalian bisa lihat nih ya, nggak rata ya. Di sebelah sini dia rapet nih, di sisi kiri sisi kanan ya, sisi kanan kalau dilihat dari depan ya. Kalau dilihat dari belakang nih di sisi kiri ini kan rapet, sedangkan di sisi kanan ini gap, ada celah, jadi nggak presisi. Oh ternyata bisa didorong. Nah ya, tapi tetap ada celah ya. Nggak bisa serapet yang sebelah kiri ya. Bagian sini nih. Bagian kanan belakang nih di spoiler ya. Ya, yang di kiri lebih rapat. Kalau kalian mau lihat nih. Mudah-mudahan sih kelihatan ya. Yang di sebelah kanannya masih ada celahnya. Lalu di ventilasi atas juga di bagian sini nih. Nah ini bisa digerak-gerakin juga nih. Oke, yang sebelah sini ini rapat, bagus. Yang di sebelah sini ada gap kecil banget. Tapi kelihatan lebih tinggi daripada yang sebelah sini. Dan ini bisa ditekan-tekan. Ya kalau dari shape sih soal selera ya. Mungkin banyak yang suka racing-racingan gini. Ya gue nggak bisa bilang kalau soal selera sih udah nggak ada bener nggak ada salahnya ya. Oh ini stiker visornya gue lepas dulu aja ya. Nah untuk visornya sendiri ini udah flat. Lalu kita buka. Ini bukanya lumayan smooth. Wow. Gue berpikir tadinya bakal lebih jelek gitu visornya. Ternyata lumayan smooth kok. Ya kan? Walaupun ya deg-deg-deg gitu. Tapi nggak yang longgar-longgar, nggak yang terlalu goyang-goyang juga. Jadi menurut gue cukup oke nih. Nah ini visornya juga terasa tipis ya. Karena gue biasa helm-helm yang lain, kita bandingin sama helm lokal juga deh, sama kayak misalkan NHK atau KYT yang di bawah 1 juta gitu ya. Nah ini visornya berasa tipis, dipegangnya itu berasa tipis gitu, lo pegang nih. Kalau KYT, NHK atau ya yang lain-lain, JP gitu ya. NHK apalagi Mark I itu udah pakai RHD lagi, ya kan? ini tipis visornya. Dari segi ventilasi di bagian depan, ini bentuknya slide ya, atas bawah. Jadi ke bawah tutup, ke atas buka, dan dia bentuknya bolong-bolong gitu. Tapi ini keras banget. Nah tuh, kalian bisa dengerin bunyinya ya. Bunyinya nggak enak. Dan di bagian atas, dia di bagian jidat nih. Ke bawahnya tutup, ke atas buka, jadi sama ya. Ke bawah tutup, atas buka. Bawah tutup, atas buka. Yang atasnya malah nggak terlalu keras. Ini enteng lah bisa dibilang. Yang bawahnya keras banget. Tuh. Bagian atas ya, bagian crown pad, ke belakang itu buka. Ya, belakang buka, depan tutup. Nah ini lumayan pas, nggak terlalu keras, tapi nggak terlalu longgar juga. Oke lah. Oke, di bagian dalam, kita ke bagian dalam ya. Wow. Chin curtain-nya udah berantakan nih. Ini belum pernah gue buka dari kardusnya, belum pernah gue lihat. udah copot aja nih chin curtain. Ntar dulu, pasang dulu. Ya, malah copot semua.
Oke lah, kita copot dulu aja. Chin curtainnya melewat. Lalu ini bagian dalamnya menggunakan bahan kain yang keset gitu ya. Kain biasa nih. Lalu di sini ada kayak synthetic leather yang bolong-bolong, perforated. Lalu pakai aksen benangnya merah dan putih. Jadi kayak warnanya ALV ini mungkin merah dan putih. Di sini juga ada. Gue kira ini tadi ya emergency quick release, ternyata bukan. Ini nggak bisa ditarik ya. Biasanya kalau emergency quick release, strip merah ini tuh nggak dijahit mati gini, tapi ada lo bisa masukin jari lo untuk narik chick pad gitu ya. Tapi ini ternyata cuman aksen doang, ada tulisan ALV-nya juga dan ini sama nggak rapi juga, kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada benang-benang yang keluar-keluar, lalu juga ketekuk gini, gua nggak tahu masangnya kayaknya terlalu ke depan. Sistem pengunciannya ini double D-ring dan ini besinya agak tipis. Ya ini salah satu double D-ring yang besinya paling tipis yang pernah gue pegang. Oke lah, coba kita pasang dulu ya. Gue pakai dulu ya. Ini udah ada tulisan ini ya, udah ada tulisan wearable glasses, jadi seharusnya bisa pakai kacamata. Buset, debu semua. Gokil nih. Oke, ini udah gue pasang, pakai kacamatanya. Oke, pakai kacamatanya lumayan gampang sih menurut gue. Oke, pakai kacamatanya lumayan gampang, tapi slotnya rada kurang pas ya, agak ketinggian sedikit. Jadi tangkai kacamata gue tuh nggak nyangkut di telinga gue dengan pas gitu, dengan enak ya. Ini dia tampak depannya. Sisi kirinya. Sisi kanannya. Baik lagi ke depan. Nah ini, gue juga baru lihat ternyata ada visor locknya, tapi ini kecil banget pengaitnya. Tuh, nggak bunyi. Kayak nggak cetek gitu. Karena terlalu kecil tangkai di sininya nih, di visornya ya, buat nyangkut ke sini nih. Dia kecil banget. Jadi menurut gue rada nggak kepake sih. Mari kita buka dalamnya. Kita lihat bisa dibuka nggak? Kita mulai dari chick pad dulu. Chick pad dengan model 3 kancing ya, ada 3 titik nih kancingnya. Oke, ini crown pad. Ini bagian kuncian depan ini nih yang biasa buat ngunci crown pad, kancing ini ya. Ini ditempel ke IPS foam dan yang satu agak lepas tadi pas gue tarik. Jadi kayak agak nyangkut pas gue tarik nih agak, nah tuh. Gue nggak tahu ya kalian kelihatan apa nggak nih, tapi ini bisa di tuh. Oke, ini dia bagian foamnya. Kalian lihat dulu. Yoi, udah lihat? Bagian ventilasi depan ini ya. Ini kan depan ada lubangnya ya. Tapi di dalam nih nggak ada lubangnya. Dan ini ada 3 baut yang lo bisa buka bagian depan ini nih. Dan bagian depan ini cuman plastik tipis langsung ke batok sini. Jadi batik apa plastik ini bisa kalian buka nih. Yang bagian depan ini. Lalu kelihatan batoknya langsung. Dan memang iya, shell-nya tipis. Lalu tadi IPS foamnya sebenarnya rapi. IPS foamnya warna putih ya. Ya emang kalau putih biasanya rada kurang enak gitu dilihat ya. Biasanya yang hitam rapi itu lebih enak gitu. Tapi ini warna putih, lalu di bagian depan ini dicat warna hitam dengan cat yang nggak rata juga, masih kelihatan putih-putih gitu, masih kelihatan garis-garis bekas kuas kayaknya tuh. Tapi lubang-lubang di IPS foam ini gede-gede ya. Walaupun gue nggak bilang yang paling rapi, tapi ini udah gede-gede lubangnya. Di depan juga ada 2 lubang, tapi lubangnya itu ketutupan ini nih. Ada foam lagi ya, foam abu-abu ini nih, buat supaya kalian lebih empuk di bagian jidat. Tapi ada selanya sedikit, jadi masih bisa masuk harusnya angin. Oke lah, gue rasa itu aja. Unboxing dulu ya, unboxing dan first impression gue soal ALV helmet ini. Nanti gue pakai berkendara gitu ya. Mungkin 3 hari aja kali cukup nih buat helm ini. Kita bawa pagi, siang, sore, 3 hari. Kayaknya udah bisa berasa feel helm ini. Iya nih, helm ini memang nggak rapi ya catnya. Ini ada yang kayak berkerak gitu. Jadi helm ini 450.000, di bawah 500.000. Ya kalau buat ngeceng doang boleh lah. Gue pribadi apakah gue mau beli? Ya udah beli juga gue gitu. Kebutuhan buat konten. Buat nge-review sih oke gitu. Tapi kalau gue pribadi gue nggak beli ya, gue mending nambahin dikit ke
enakan Mark I kayaknya sih. Kalau dilihat dari first impressionnya dulu nih, sebelum gue pakai ya. Karena pertama catnya masih kurang rapi, lalu di dekal gue paling nggak suka helm yang dekalnya ini kelihatan bagian tepian-tepiannya gitu kayak sambungan stikernya. Tapi mengingat harganya yang masih 450.000, maksudnya di bawah 500.000 gitu ya. Helm ini bisa dibilang ganteng nggak? Jujur gue pribadi, gue kan kalian tahu ya kalau kalian nonton video gue dari awal gitu, channel gue dari awal, gue tuh nggak gitu suka model yang balap-balap gini. Gue lebih suka yang simple. Tapi gue yakin di Indonesia nih banyak yang suka. Jadi menurut gue ya ganteng-ganteng aja untuk Indonesia gitu ya. Pengendara-pengendara motor di Indonesia pasti suka yang model racing-racing gini. Lalu ini juga bisa jadi alternatif mungkin budget pelajar gitu. Bisa dibilang budget pelajar ya. Kalau kalian mungkin masih berat untuk beli helm dengan budget di atas 500.000 harganya, apalagi yang udah jutaan gitu. Ya sekedar ngeceng-ngeceng boleh lah. Boleh. 450.000 boleh lah. Tapi perlu diingat aja, gue tidak merasa yakin dengan batoknya. Jadi ya kalau bisa jangan dibawa buat balapan juga, jangan ngebut-ngebut. Walaupun ini double D-ring juga tadi bisa dilihat ringnya agak tipis, batoknya juga kurang padat gitu. Menurut gue kayak tipis gitu. Jadi takutnya kalau kenapa-kenapa amit-amit gitu kan, helmnya pecah. Jangan sampai lah ya. Jadi kalau gue pribadi disuruh pakai helm ini, mungkin gue akan pakai buat ya nongkrong-nongkrong yang dekat, bawa-bawa motor santai gitu ya. Tapi tidak untuk high speed pastinya. Tapi gue tidak bisa ngomongin lebih lanjut lagi soal kenyamanan, soal ventilasi. Itu harus gue cobain, harus kita bawa jalan. Jadi 3 hari ke depan gue akan pakai helm ini terus. Naik Triumph, naik Sabi, naik Conglord gitu kan. Baru nanti bisa gue update lagi. Siapa tahu helm ini ternyata nyaman banget dan bisa jadi pilihan buat kalian yang budgetnya mepet, budget pelajar. Tunggu video update dari gue. Oke, gue rasa sekian hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gue, udah nge-like, udah komen. Thank you banget, mantap gitu ya. Akhirnya kita udah menembus 1.000 subscriber. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu channel gue. Lalu buat yang udah subscribe juga tungguin aja karena sebentar lagi gue mungkin akan menyelesaikan semua helm-helm yang belum gue review. Nanti gue akan mengadakan giveaway untuk kalian semua. Helm-helm yang bekas gue review, mungkin helm ini salah satunya nanti. Jadi ya tungguin aja dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Oke, kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, gue taruh di sini atau di sini, kalian tinggal klik aja seperti biasa. Thank you banget. Nanti kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys. Bye-bye.